Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Apa kabar? Terima kasih kamu sudah klik video ini ya. Mari kita lakukan kembali general reading. Ya, general reading. Kamu lagi apa kali ini? Pas kamu lagi nonton video ini, mungkin ada yang masih dalam suasana kerja, ada juga di antara kamu yang mungkin saat ini udah bersantai, lagi makan, atau mungkin udah rebahan di kamar masing-masing. Iya, kali ini kita akan fokus pada energi seseorang yang terkoneksi dengan kalian. Meskipun ini energi banyak orang, tetapi saya minta kamu fokuskan kepada energi seseorang yang kamu pikirkan. Meskipun kamu melihat dia sempurna, kehidupannya sempurna, seolah-olah dia punya segalanya. Tapi sebenarnya, jujurly, dia tidak bahagia. Nah, kok bisa? Itu adalah tema yang kita ambil untuk video kali ini. Jadi sesuaikan sendiri karena ini adalah cerita kehidupan seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Bisa juga tidak terkoneksi dengan kamu. Bisa cocok, bisa tidak, mungkin hanya beberapa part aja yang cocok. Silakan kamu ambil personal reading berbayar teman-teman kalau kamu ingin. Hanya energi kamu saja yang ketarik dengan kartu-kartu saya. Setelah itu kamu berikan jempol ke atas ya sambil nonton, kasih like, lalu subscribe, klik lonceng notifikasinya buat yang baru gabung, buat yang baru mampir, dan kamu bisa memberikan apresiasi super thanks juga. Oke? Meskipun terlihat sempurna kehidupannya, tapi sebenarnya dia tidak bahagia. Kita mulai pembacaannya. Meskipun terlihat sempurna kehidupannya, tapi dia tidak bahagia. Oke. Saya merasakan kamu ke dia, energinya itu adalah ngeblok. Jadi, ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik dan bisa tertukar. Mungkin kamu ngeblok dia, atau sebaliknya, dia yang ngeblok kamu. Meskipun begitu, kalian berdua itu saling kepo di sosial media. Nah, ketika kepo di sosial media, pengen saling tahu, kamu pun tahu bahwa orang ini kehidupannya sangat sempurna. Seperti punya segalanya, kehidupannya sudah lengkap gitu ya. Dan saya rasakan di sini, ada beberapa di antara energinya dia yang sebenarnya semacam memberikan tanda atau sign, atau kode-kode tertentu di sosial medianya dia. Dia sengaja loh sebenarnya untuk ngasih kode atau ngasih tanda di sosial medianya dia. Karena saya lihat orang ini tahu kalau kamu selalu pantau sosial medianya. Oke, kita lihat selanjutnya. Energinya dia. Yang kehidupannya terlihat sempurna, tapi jujurly dia tidak bahagia. Kemungkinan dia memang sering kesel dalam kehidupannya dia. Let's say kalau kamu lihat sosial medianya dia itu yang dia umbar adalah hal-hal yang indah-indah aja, yang baik-baik aja gitu ya. Tapi tahukah kamu kalau sebenarnya di balik itu dia terkorelasi dengan energi seseorang atau beberapa orang yang keras kepala. Jadi misalnya ada seseorang yang terkoneksi sama dia, itu nggak nurut sama dia. Kemudian dia harus ngatur sesuatu, membuat strategi, atau mungkin untuk menata kehidupannya untuk sebuah perubahan. Tapi orang yang dekat sama dia itu ternyata susah banget untuk diajak berkembang, diajak berubah. Nah, ini bisa saja orang itu sebenarnya adalah energi seorang pimpinan yang punya anak buah. Atau mungkin dia ini seseorang yang punya pasangan, punya kekasih, yang ternyata kekasihnya itu tidak sevisi misi, dalam arti susah banget buat dibilangin, susah banget buat menyamakan persepsi. Oke, beda prinsip bisa juga. Tapi meskipun begitu, dia nggak mau menunjukkan hal itu secara terang-terangan. Jadi dia seperti yang saya bilang tadi itu kayak hanya sekedar memberikan kode-kode. Kenapa kok begitu, Kak? Di sini saya lihat karena dia nggak mau terlihat lemah.
Oke, dia tidak mau menunjukkan kelemahannya dia atau kekurangan dalam kehidupannya dia. Yang dia tunjukkan itu adalah dia yang mandiri, dia yang kuat, dia yang berani, dia yang terlihat sempurna kehidupannya. Oke? Ya, dia sengaja melakukan itu sebetulnya teman-teman. Dia sengaja melakukan itu secara umum, secara general kepada orang yang ngelihat sosial medianya dia atau memang yang ada di sekitarnya dia, tapi orang luar gitu ya. Dia sengaja membangun tembok. Yang dia tunjukkan adalah yang happy-happy aja. Dia sengaja untuk membuat kesalahpahaman. Jadi ini seperti dia membuat distraksi, agar di balik tembok nggak ada yang tahu. Makanya di sosial media kehidupannya dia luar biasa happy gitu ya. Sejujurnya kalau yang saya lihat di sini ada sebuah kekhawatiran besar yang sedang dia rasakan. Mungkin ini yang membuat dia tidak bahagia. Kita lihat. Banyak orang yang menjadi musuhnya. Ternyata banyak orang yang tidak menyukai dia. Itu yang sebabnya salah satu problem kenapa dia tidak bahagia. Mari kita lihat lebih detail energi dari seseorang. Ya, mungkin kamu kenal orang ini, mungkin dia orang terdekat kamu juga bisa loh. Atau mungkin orang yang sudah lost contact sama kamu, atau bahkan orang yang ada di circle-nya kamu. Silakan sesuaikan sendiri. Ambil yang bermanfaatnya saja teman-teman dari pembacaan ini. Meskipun terlihat sempurna, tapi jujurly sebenarnya dia tidak bahagia. Mari kita lihat, di sini sudah kelihatan ada rasa kekhawatiran, ya kan? Ada banyak yang memusuhi dia, yang nggak suka. Nah, memang banyak orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia, tapi dia di sini berusaha untuk tampil kuat, tenang. Dia seperti tidak bergeming, meskipun banyak yang nggak suka sama dia. Banyak yang berbicara di belakangnya. Alih-alih daripada dia itu menanggapi orang yang nggak suka sama dia, dia di sini berusaha untuk fokus menyenangkan diri sendiri aja. Menyenangkan diri sendiri itu yang dia lakukan, teman-teman. Saya lihat. Ada beberapa hal dalam aspek kehidupannya yang sebenarnya itu nggak berjalan lancar ya, kalau di sini saya lihat. Ada hal-hal yang sudah dia rencanakan, mungkin keinginannya tidak bisa semuanya terpenuhi. Mungkin keinginannya tidak mendapatkan jalan yang saya lihat. Ada beberapa hal yang dia harus rela untuk mengalah, mungkin seperti itu. Bisa jadi dia harus mengalah sama pasangannya. Yang tadi aku bilang pertama, susah untuk diajarin, susah untuk dibilangin kayak gitu ya. Susah untuk berjalan bersama-sama karena udah beda visi misi. Tapi dia di sini tidak bahagia karena dia juga harus mengalah. Ini mungkin berbeda sikapnya ketika dia masih sama kamu atau sering komunikasi sama kamu. Dia mungkin nyambung ya sama kamu ya. Tapi sama seseorang yang deket sama dia itu nggak nyambung sebetulnya. Dia lebih banyak mengalahnya. Kalau sama kamu mungkin kamu dengan dia itu bisa saling enak ngobrolnya. Dia tidak bahagia karena dia harus selalu menjaga image yang saya lihat. Apa yang dia tunjukkan, dia pertontonkan, baik itu di sosial medianya dia, atau mungkin dalam kehidupan sehari-harinya dia, itu dia berusaha untuk tampil sempurna. Oke? Dia berupaya keras sekali jangan sampai ada orang yang mengetahui bagaimana kekurangannya dia. Dia berusaha untuk charming selalu. Ceria, charming, selalu penuh dengan semangat. Tapi tahukah bahwa sebenarnya di balik itu semua dia merasa sendiri. Ya, dia lonely. Dia tidak punya banyak teman di sini yang saya lihat. Kemudian dia harus selalu mengalah. Ada beberapa sikap-sikap dan kompromi yang harus dia sesuaikan. Yang saya rasakan energinya seperti itu. Oke, dia harus berada di balik tembok sepanjang hari, sepanjang situasi, agar apa? Agar orang lain tidak bisa melihat ke dalam. Oke, meskipun terlihat sempurna, jujurly dia tidak bahagia. Mari kita lihat sekarang energi dia selanjutnya. Oke. Memang
dia situasinya boleh bagus buat orang lain, ya. Apa yang dia jalani sekarang itu adalah kehidupan yang dimimpikan setiap orang. Dia seperti punya segalanya. Terlihat di sini dia adalah orang yang settle, orang yang mapan, ya kan? Dia mau pergi kemanapun bisa, mau beli apa saja juga bisa karena dia juga punya duit gitu. Secara materi dia tidak kekurangan karena terlihat di sini Queen of Pentacles. Tapi ada hal-hal yang membuat dia sebenarnya tidak bahagia. Lebih spesifik apa yang membuat dia tidak bahagia. Yang membuat dia tidak bahagia terlihat sekali bahwa ada seseorang yang mengendalikan dia ternyata. Ya, ada seseorang yang mengatur atau memegang keuangannya dia. Intinya adalah dia tidak bisa bebas menjalani sesuatu. Segala hal yang dia kerjakan itu harus sharing. Ya, harus dia bagi, entah dengan pasangannya, entah dengan partner kerjanya, entah dengan orang lain. Tapi di sini saya melihat ada sharing. Ada antara dia ini dipekerjakan untuk kasih setoran kayak gitu. Kalau ini terkait dengan pekerjaannya dia ya, karirnya dia. Tapi di sini intinya dia nggak bisa mencapai itu sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Bisa jadi orang lain yang mungkin saja pasangannya, atau mungkin orang yang sangat berperan untuk kesuksesannya dia, untuk membuat kehidupannya sempurna, menjadi impian banyak orang. Sekarang itu adalah orang yang benar-benar ngatur dia gitu. Oke. Dia nggak boleh kemana-mana loh teman-teman. Dia di sini itu intinya harus betul-betul terikat. Dia terikat dengan sebuah situasi dan nggak bisa lepas. Karena kalau saya boleh katakan, dia harus kejar setoran. Oke, dia harus kejar setoran. Itu sih yang fokus di sini itu kayak dia benar-benar disuruh kerja keras bagai kuda gitu ya, untuk setor ke seseorang, entah siapa. Intinya dia harus sharing. Keuangannya dia pun juga diatur. Ya, kehidupannya boleh sempurna ya, tapi ternyata inilah yang membuat dia tidak bahagia. Pengen tahu apa zodiaknya? Kita coba lihat. Di video ini terkoneksi dengan energi zodiak Leo, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Scorpio, kemudian juga ada Aries dan Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius. Lalu juga ada Scorpio dan Aquarius serta Capricorn. Oke, itu energinya yang terkoneksi dengan video ini. Kamu bisa sesuaikan sendiri. Ciri-ciri spesifik mungkin yang perlu kamu tahu tentang dia, yang kehidupannya terlihat sempurna tapi padahal tidak bahagia. Ciri-cirinya dia, hidungnya mancung. Lalu gelap ini dalam arti mungkin kulitnya gelap. Mungkin dia suka pakai baju-baju yang berwarna gelap, bisa jadi. Energinya maskulin, jadi dia mandiri. Dia sebenarnya ingin menang sendiri. Nggak bisa dikendalikan, tetapi di sini karena situasinya dia terpaksa, ya dia terpaksa, ya mungkin bisa jadi karena dia pengen hidup enak gitu ya. Energinya dia pekerja keras juga, cukup mandiri orangnya. Kemudian rambutnya berwarna, rambutnya ikal, dan ada yang berkulit sawo matang juga. Ini bisa energi, ciri-ciri satu orang atau bahkan beberapa orang. Oke, kamu bisa klaim di kolom komentar. Sekaligus kalau mungkin di sini bukan energi kamu, kamu juga bisa ikut komentar ya. Curhat saja bagaimana situasi kamu langsung di kolom komentar. Nanti biar admin saya yang membaca satu persatu. Makasih banyak teman-teman kamu sudah menyimak bacaan ini. Semoga bermanfaat. Kasih jempol ke atas, like, subscribe, klik loncengnya. Ketemu di personal reading berbayar ya. Silahkan. Bye.